Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Sekitar 75% dari seluruh isi kitab suci orang Kristen terdiri dari kitab-kitab Perjanjian Lama. Seluruh isi buku itu juga terdiri dari kisah-kisah mengenai umat Israel. Saya kira di dalam banyak hal, orang Kristen sebetulnya merupakan kelompok agama yang paling memahami Yudaisme. Agama Islam dapat dipahami melalui Al-Quran dan hadis-hadis menurut tradisi keagamaannya. Tetapi kisah mengenai orang Israel tidak dijelaskan sepersis dalam Alkitab. Sebab apa yang tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama adalah sama dengan kitab orang Ibrani atau Hebrew Bible. Kitab mereka dan kita disebut sebagai Tanakh, yang terdiri dari Torah, yaitu kitab hukum, Nevi'im, kitab Nabi, dan Ketuvim, kitab puisi. Kalau memang kitab-kitab inti yang dibaca oleh orang Kristen dan orang Yahudi adalah sama, bahkan buku yang dikutip oleh Tuhan Yesus dan para rasul adalah sama dengan mereka sebelum dituliskan Perjanjian Baru, lalu mengapa orang Yahudi mempunyai pandangan yang sangat berbeda dengan orang Kristen mengenai Mesias? Baiklah, orang Kristen dan penganut Yudaisme bisa bertolak belakang mengenai kitab Perjanjian Baru dan konsep mengenai Yesus. Tetapi kita bisa sama-sama sepakat bahwa kitab Perjanjian Lama adalah wahyu Allah. Tuhan Yesus dan orang Farisi bersama ahli Taurat sama-sama bisa berdiri di meja yang sama ketika membaca Tanakh. Namun, mengapa hasil ajaran teologi mengenai kedatangan Sang Mesias bisa sangat berbeda, bahkan bertolak belakang? Untuk memahami hal tersebut, saya perlu mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan Yudaisme adalah tradisi keagamaan yang dikembangkan oleh orang Yahudi Farisi. Perkembangan Yudaisme hari ini dipimpin oleh mazhab tersebut, yaitu yang diikuti oleh Rasul Paulus sebelum dia bertobat, yang dikenal juga sebagai tradisi rabbinik yang dipelopori oleh Hillel the Elder, dan Gamaliel, murid dari Hillel, guru dari Paulus. Perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan antara Perjanjian Lama dan tradisi Yudaisme rabbinik. Ibaratnya, orang Kristen bisa sama-sama bersepakat bahwa kitab suci adalah firman Allah. Tetapi, tradisi-tradisi gereja yang melakukan interpretasi terhadapnya bisa mempunyai makna-maknanya tersendiri. Dan untuk memahami Yudaisme, kita perlu berupaya untuk melepaskan kacamata Kristen. Cara menafsirkan Perjanjian Lama adalah dengan membaca Perjanjian Lama.
Tentu, kita dapat menggunakan lensa perjanjian baru untuk memahami apa yang terjadi di dalam perjanjian lama. Tetapi, itu bagaikan seseorang yang menembak panah, lalu membuat lingkaran di sekitar panah tersebut dan berkata, "Panahku telah mengenai target." Mari kita coba menggunakan lensa seorang Yahudi atau penganut agama Yudaisme dan mencoba untuk menyimak bagaimana mereka memandang seorang manusia Yahudi yang bernama Yesus dan para pengikutnya yang disebut sebagai orang Kristen. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Ulangan 13 ayat 1 sampai 5. Sekarang, mari kita bayangkan diri kita sebagai orang Yahudi saleh dari suatu tempat yang dikenal buruk, yaitu Galilea. Pada suatu ketika, di sekitar tanah Yudea, ada seseorang yang melakukan banyak mujizat. Mujizat itu berupa menyembuhkan orang lumpuh, mencelikan mata orang yang buta sejak lahirnya, bahkan membangkitkan orang yang sudah mati selama 3 hari di kuburan. Di saat yang sama, orang ini juga mengajarkan suatu ajaran yang mirip sekali dengan agama yang diajarkan oleh orang tua, para guru agama, dan nenek moyang yang setiap hari diajarkan, baik saat kita bangun maupun tidur, makan maupun kerja, seperti yang diperintahkan oleh Musa. Akan tetapi, kita juga mendapatkan kesan bahwa orang ini sedang mengajarkan suatu prinsip yang baru. Tuhan dapat menjadi manusia. Tuhan adalah Bapa yang mempunyai anak, dan orang yang bisa melakukan mukjizat itu mengaku dirinya adalah Tuhan. Katanya, orang itu bukan saja tidak meminta maaf atas pernyataannya itu, melainkan makin ngotot dan memperkuat argumentasinya bahwa dia juga mempunyai otoritas untuk mengampuni dosa. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi
penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Dengar-dengar, orang ini mengaku dirinya Mesias, anak manusia, Tuhan yang sudah ada sebelum Abraham. Namun, dia hidup tidak begitu lama. Di usianya yang ke-33, dia mati di salib. Ya, memang ini adalah hal yang sudah biasa, seperti Mesias palsu lainnya. Seperti Bar Kokhba yang mengaku Mesias tetapi mati di bawah kekaisaran Romawi saat dia mau membebaskan kita, bangsa Yahudi, dari penjajahan Romawi. Hanya saja, yang satu ini sepertinya agak gila. Dia tidak melakukan revolusi militer, tetapi katanya dia adalah raja yang kerajaannya dari surga. Mujizat sih mujizat, tetapi kalau melawan militer tidak bisa pakai ilmu santet. Masih mending seorang Mesias gagal yang melakukan revolusi konkret daripada Mesias halu yang melakukan revolusi mental atau revolusi akhlak yang tidak jelas ini. Belum lagi dia dikatakan sebagai penghujat Allah. Ya, setidaknya dia tidak lagi menjadi kericuhan publik. Akan tetapi, murid-murid orang ini lebih halusinatif dan percaya bahwa dia bangkit dari kematian. Ya, biasalah, ini kelompok yang kehilangan sang guru abadi yang menjanjikan dirinya akan bangkit pada hari ketiga. Maka dari itu, guru besar kami, Gamaliel, yang adalah murid Hillel, sudah berkata, kalau memang itu bukan dari Tuhan, ya kelompok ini bakal gagal. Ditambah lagi beberapa hal yang cukup aneh. Kata orang ini, Mesias itu akan mati. Mesias adalah tokoh yang akan membawa pendamaian bagi seluruh dunia dan membawa kerajaan Israel melebihi masa keemasan Raja Daud dan Salomo. Mana mungkin dia bisa mati? Namun, orang-orang itu ngotot berkata bahwa Mesias harus menderita, mati, dan ditolak. Dari manakah ajaran itu? Memangnya ada di kitab para nabi? Para guru kami tidak mengajarkan hal yang seperti dikatakan oleh mereka. Andai kata betul semua nubuat dalam kitab kami terbukti benar, seperti yang diucapkan oleh orang Kristen, lalu mengapa ketika si Yesus itu datang, malah kita tetap dijajah sampai hari ini? Bahkan penderitaan zaman sekarang jauh melebihi zaman Romawi. Holocaust baru-baru saja terjadi dan kita masih melihat genosida di mana saja. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati, seluruh orang banyak bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu, ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Kisah Para Rasul 5 ayat 34 sampai 39. Kelompok ini cukup laku
di kalangan Yahudi mula-mula yang bertobat, tetapi kemudian menarik perhatian orang Samaria yang murtad itu, orang Yunani dan Romawi. Sebagaimana kerajaan datang dan pergi dan mempunyai sistem agamanya sendiri, orang-orang Kristen ini adalah Yudaisme progresif yang telah berpindah dari ajaran lurus yang diajarkan oleh para rabi ortodoks. Ya, biarkan saja. Biarkan orang yang disebut Yesus atau Jese ini, menurut bahasa kami, karena orang-orang Yahudi tidak ingin menyebut Yeshua, nama Tuhan yang menyelamatkan, menjadi Mesias untuk orang non-Yahudi. Mereka boleh percaya kepada teladannya, tetapi kami tetap tidak boleh menuhankan seorang manusia. Mungkin saja mereka sudah tercemar dengan ajaran Yunani yang mengajarkan bahwa Zeus bisa melahirkan manusia setengah dewa, seperti Perseus melalui seorang perempuan. Demikian juga Allah. Mereka berhubungan tubuh dengan seorang perawan secara non-fisik, dan lahirlah manusia ilahi yang disebut Yesus itu. Cukup kasihan ya, orang Kristen ini menganut sebuah Yudaisme cacat yang tidak lagi murni. Mereka harus belajar kepada kami yang memegang bahasa asli dari Tanakh Perjanjian Lama, dan kita tidak boleh mengikuti jejak bangsa asing, karena itulah yang menyebabkan kita dibuang oleh Allah, seperti pada masa pembuangan ke Babel dan Persia. Ya, kita bisa berdebat sesama orang Yahudi. Ada pepatah, kumpulkan dua orang Yahudi, maka muncul tiga opini. Berbicara tentang Mesias, kumpulkan dua orang Yahudi, maka muncul 5 opini tentang Mesias. Ada kebingungan yang besar di antara orang-orang Yahudi mengenai Mesias. Tetapi yang pasti, Mesias mereka sudah dikunci dalam satu frasa, pasti bukan Yesus. Sebagaimana orang Kristen sangat membenci agama Mormon lebih daripada agama lain, demikian juga orang Yahudi Ortodoks membenci agama Kristen lebih daripada agama Islam. Sebagaimana orang Kristen mengandang penganut Mormonisme sebagai kelompok yang sedang menyembah tiga Tuhan atau trideisme, layaknya para penyembah berhala. Demikian juga orang Yahudi Ortodoks memandang konsep Tritunggal sebagai penyembahan berhala yang sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip dasar pengakuan iman Yudaistik. Oleh karena itu, di mata orang Yahudi, nabi palsunya yang adalah Yesus sangatlah mirip dengan Joseph Smith, dan kitab perjanjian barunya tidaklah lain daripada kitab Mormon. Di tengah hal seperti ini, bagaimana seharusnya orang Kristen memberi respons yang meyakinkan orang Yahudi Ortodoks tentang Yesus sebagai Mesias dan Tuhan? Bagaimana kita dapat berdialog dari posisi yang sama, yaitu kitab perjanjian lama? Dalam video-video selanjutnya, kita akan membahas perjanjian lama dan tradisi rabbinik. Di manakah Yesus dan Allah Trinitas dalam Tanakh, dan refleksi bagi orang Kristen. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.